semua, perkenalkan, nama saya Risma Petrus J. Saya mahasiswa Universitas Mula Warman, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Pembangunan Sosial. Senang sekali hari ini bisa berbagi tentang sebuah kasus yang nyata-nyata menunjukkan kompleksitas konflik agraria di Indonesia, khususnya di daerah Papua dan Nusa Tenggara Timur. Kasus ini tidak hanya menarik, tetapi juga menyentuh aspek keadilan sosial dan hak masyarakat adat yang harus kita peduli dan cermati bersama. Kasus yang akan saya bahas ini berkaitan dengan konflik penggusuran yang dialami masyarakat adat Besipae di Nusa Tenggara Timur. Tepatnya itu di wilayah adat Pubabu. Mereka selama ini hidup dan bergantung penuh sama tanah, hutan, dan sumber daya alam yang menurut mereka itu adalah bagian dari warisan leluhur dan identitas budaya mereka. Tapi sayangnya, tanah itu tiba-tiba mau diambil paksa oleh pemerintah dan perusahaan besar untuk dijadikan kawasan industri, perkebunan, dan objek wisata. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, penting sekali kita paham tentang apa itu reforma agraria. Karena ini jadi dasar bagi banyak kebijakan terkait pengelolaan tanah dan keadilan sosial di Indonesia. Jadi, reforma agraria itu adalah sebuah kebijakan dari negara yang dirancang untuk memperbaiki ketimpangan kepemilikan tanah melalui redistribusi tanah, mencakup hak atas tanah bagi rakyat kecil, masyarakat, termasuk adat dan petani kecil. Tujuannya itu agar semua warga negara mendapatkan akses yang sama, tanah yang adil, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan. Namun, dalam praktiknya, reforma agraria ini seringkali bermasalah karena banyak tanah adat yang selama ini diklaim dan dikelola turun-temurun oleh masyarakat adat. Ternyata belum diakui secara hukum yang tegas dan pasti. Nah, inilah yang menjadi sumber konflik besar termasuk yang sedang kita bahas hari ini. Kalau kita lihat, akar masalah utama dari konflik ini adalah ketidakadilan, pengakuan atas tanah adat, banyak kawasan hutan dan tanah leluhur yang selama ini mereka jaga dan wariskan turun-temurun. Namun itu belum diakui sebagai hak milik resmi. Pemerintah dan perusahaan juga ketika mengajukan izin seringkali hanya melihat dari aspek ekonomi dan pembangunannya saja, tanpa mereka memperhatikan hak adat dan kearifan masyarakat lokal. Bahkan mereka itu cenderung bertindak duluan, baru kemudian mereka mencari izin, tanpa mereka melakukan proses musyawarah yang benar dan adil. Nah, dan akibatnya, masyarakat itu merasa tanah mereka itu dirampas secara paksa, dan mereka menjadi korban ketidakadilan. Hal ini menyebabkan mereka kehilangan akses ke sumber penghidupan utama, baik itu di penghidupan mereka, di pertanian, perkebunan, maupun hasil hutan yang selama ini menjadi tumpuan hidup mereka. Dan kronologi kejadiannya itu dimulai sekitar tahun 2019 sampai 2020. Pemerintah bersama perusahaan mulai memetakan rencana pembangunan besar di wilayah adat tersebut. Mereka melakukan sosialisasi, namun itu sangat minim keberpihakannya terhadap masyarakat adat. Dan bayangkan, mereka tidak dilibatkan secara langsung
malah hanya diberi informasi sepihak. Dan pada Mei 2020, masyarakat Besipae mulai membangun pagar sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pengambilan tanah mereka. Ini bukan tanpa alasan. Mereka merasa tanah leluhur mereka itu sedang dirampas dan mereka itu harus menunjukkan perlawanan mereka. Tapi pemerintah dan aparat merespon dengan keras. Mereka itu memerintahkan pembongkaran pagar dan melakukan tekanan agar masyarakatnya patuh. Konflik ini semakin memanas saat situasi semakin tidak kondusif. Nah, dan pada Agustus 2020, pusaran konflik itu mencapai puncaknya ketika aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP melakukan penggusuran paksa. Rumah-rumah warga dibongkar, harta benda mereka disita, dan sebagian masyarakatnya itu mendapatkan intimidasi fisik maupun verbal. Sejumlah warga itu bahkan mengalami trauma mendalam akibat tindakan represif ini. Dari anak-anak, perempuan, dan lansia menjadi saksi kekerasan yang mereka alami. Dampak dari penggusuran ini benar-benar luas dan kompleks. Nah, secara ekonomi, mereka kehilangan tempat tinggal. Lahan-lahan yang cocok untuk ditanami dan sumber bahan makanan. Kondisi ini itu membuat mereka semakin miskin dan rentan terhadap berbagai risiko sosial. Secara sosial dan budaya, tanah adat itu bukan hanya sekedar tempat tinggal, melainkan juga bagian dari identitas mereka yang dihilangkan sejak turun-temurun. Hilangnya tanah berarti hilangnya bagian dari tradisi, sistem kekerabatan, upacara adat, dan warisan budaya. Hal ini bisa menyebabkan disintegrasi sosial dan mengikis keberlangsungan nilai-nilai budaya mereka. Selain itu, trauma psikologis dan psikososial akibat kekerasan dan pengusiran ini bisa membekas dalam jangka waktu yang lama. Mereka merasa tidak aman, dan mereka merasa tanah leluhur mereka itu dirampas secara paksa oleh negara dan korporasi. Upaya masyarakat dan solusinya itu, meskipun menghadapi tekanan yang besar, masyarakat adat Besipae ini tidak tinggal diam. Mereka mengajukan kegugatan secara hukum, melaporkan kerusakan aset mereka ke polisi, dan berjuang untuk mendapatkan pengakuan hak atas tanah mereka. Dan mereka juga menuntut agar pemerintah itu segera mengakui hak adat mereka secara resmi dalam aturan nasional maupun internasional. Mereka ingin ada dialog yang sungguh-sungguh, bukan sekedar formalitas untuk mencari solusi yang adil. Dan langkah lain yang mereka lakukan adalah melakukan aksi protes, memperjuangkan haknya mereka melalui jalur hukum, dan berharap ada perlindungan hukum yang nyata dari pemerintah. Nah, kasus ini itu benar-benar menjadi pelajaran besar bahwa pembangunan itu harus dilakukan dengan menghormati hak-hak masyarakat adat. Pembangunan yang tidak memperhatikan keberpihakan akan menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan dan dapat memperkeruh masalah. Dan kita sebagai generasi muda dan warga negara, kita harus peduli, mendukung mereka yang sedang memperjuangkan haknya, dan mengawasi proses pembangunan agar berjalan adil dan berkeadilan. Kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga hak masyarakat adat
dan hutan leluhur mereka sebagai bagian dari kekayaan bangsa dan warisan budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Nah, di akhir kata, mari kita bersama-sama menyampaikan dan mendukung perjuangan mereka agar keadilan bisa ditegakkan dan pembangunan Indonesia ini bisa berjalan, berkelanjutan, adil, dan menghormati hak-hak semua orang. Terima kasih sudah menyimak dan menonton, dan semoga cerita ini bermanfaat untuk kita semua.